hari pertama sampai pulang, saya memapa ibu saya. Saya benar-benar menyesal sekali, Pak Ustaz. Ya, saya teringat ada sebuah hadis. Waktu itu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, anak Khalifah bin Khattab, sedang haji. Ada seorang laki-laki yang menggendong ibunya. Digendong. Tawaf digendong, sa'i digendong, ke tempat jumroh digendong, walaupun diwakili mungkin ya. Selesai dia gendong ibunya, selesai haji, tahallul, dia bertanya kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab, "Wahai Abdullah bin Umar, adakah aku menggendong ibuku selama sekian hari selama musim haji ini sudah cukup membalas kebaikan kepada dia?" Jangan bicara lagi kau. Jangankan kau balas kebaikan ibumu seumur hidupnya, setetes darah saat melahirkan kau yang malang ini belum kau bayar dengan gendonganmu itu. Tapi itu merupakan kemuliaan. Karena Uwais Al-Qarni itu orang yang pernah disampaikan Rasulullah pada Umar bin Khattab, nanti kalau aku sudah tidak ada, satu saat akan datang seseorang ke tempat ini namanya Uwais Al-Qarni, ada tandanya ini. Jika kau bertemu dengan dia, wahai Umar, mintalah dia supaya dia mohonkan ampun pada Allah atas kesalahan dosa-dosamu. Mohonkan istighfar untuk dia. Rasul wafat, Umar sudah jadi khalifah. Datang rombongan dari Yaman. Umar ingat, adakah orang dari Quran? Ada di rombongannya. Adakah orang yang namanya ini? Dicari, ada. Orang sangat hina. Tidak kenal. Penampilannya biasa. Lalu Umar temui dia, tolong mohonkan ampun pada Allah untuk aku. Loh, Anda kan khalifah, Anda Amirul Mukminin, aku ini orang awam. Ada sahabat Rasulullah, aku gak ada nilainya apa-apa. Tidak. Rasul berpesan agar aku mohon ampun pada Allah dengan doamu. Uwais Al-Qarni. Renung. Siapa dia? Uwais Al-Qarni orang miskin, tapi dia bakti dengan ibunya, gendong ibunya hatta di tempat ibadah. Itu tadi. Cara Allah untuk memulihkan stabilitas keimanan kita, mengembalikan hubungan baik dengan Allah, di antaranya adalah itu. Berbahagialah diberi waktu untuk merawat ibu, nuntun ibu, gendong ibu. Itu orang yang mustajab doanya, berdoa. Dan bisa jadi mungkin doa itu sekarang sudah mulai berevolusi, bergerak. Ini kan sudah merasakan sedikit nyaman sekarang kan. Iya. Teruskan itu bayarannya dari Allah. Jangan berpikir bahwa Allah tidak mengampuni aku. Bukan Allah tidak mengampuni, Allah gampang saja aku ampuni kau. Tapi ada pekerjaan yang harus kau lakukan, yang harus kau perbuat untuk Allah menaikkan kelasmu. Kemarin mungkin kau tidak tamat TK, tidak tamat SD dalam beragama. Tapi kelasmu mungkin nanti bisa kelas orang tinggi-tinggi. Semakin Allah kasih ujian, semakin kuat kita bisa menjalaninya. Insya Allah Allah akan makin memberikan rahmat kepada kita semua. Ya. Biarkan dia berjalan terus. Nah, terus tentang anak-anak kita ya. Nah ini Mbak Ayu tadi kan bilang pada saat ke Hong Kong anaknya dititipkan ke keluarganya. Iya. Nah, kemudian setelah kembali ke Indonesia gimana hubungan ibu dengan anak saya? Iya. Sebenarnya saya sangat terpukul sekali ketika ketemu dengan anak saya. Anak saya sebegitu membenci saya. Saya tidak mengerti. Mungkin dulu waktu saya pergi, dia mendengar cerita-cerita yang kurang baik. Karena dia sekarang sudah besar. Dia nggak mau sama saya. Sampai hari ini? Saya cuma ketemu sekali. Iya. Saya ketemu sekali dan dia nggak mau sama saya. Assalamualaikum, Novi. Nov. Waalaikumsalam. Dayu, kamu udah pulang? Iya nih, aku udah pulang. Oh iya, Yukinya ada. Yuki. Iya, Tante. Ini nak, ibu mau ketemu. Sayang, ini ibu. Kangen banget sama kamu. Enggak,
gitu sih? Yuki, ibu udah datang jauh-jauh dari luar negeri buat ketemu sama kamu. Ibu kangen banget sama kamu. Ya udah sini peluk ya, peluk ibu. Gak mau. Yuki, kok kamu gitu sih? Kamu itu bukan ibu aku. Ini ibu sayang. Bukan, kamu bukan ibu aku. Pergi. Yuki. Lebih baik kamu pulang aja ya. Tapi aku kangen sama Yuki. Biarin dulu Yuki di sini ya. Udah sana ya. Yuki. Yuki, ibu kangen sama kamu sayang. Ini pakai ada kaitannya nggak dengan mohon maaf apa yang Mbak Dayu perlakukan ke ibunya ini? Iya. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum, kata Nabi. Berbaktilah pada orang-orang tua kamu, nanti anak-anakmu berbakti kepadamu. Tapi insya Allah ketika ibu sekarang sudah memaafkan, ini sedang dihabiskan saja dulu, kotoran-kotoran sudah dihabiskan. Tunggu sebentar, nanti insya Allah anak-anak juga selesai. Amin. Kalau misalnya tidak ada yang bisa menyelesaikan, kita teman-teman dari Tawakal bisa bantu menyelesaikan. Insya Allah selesai. Kita hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk anak itu ketemu dengan kita, selesai insya Allah. Insya Allah. Kemudian baik yang terakhir pakai apa yang Mbak Dayu harus lakukan. Dia mungkin sudah menyadari semua perbuatannya, dia sudah mengakui kalau dia sudah tidak patuh sama orang tuanya dan dia ingin memperbaiki ini semuanya. Mungkin juga pesan ini bisa didengarkan sama pemirsa yang ada kaitannya mungkin kasusnya sama dengan Mbak Dayu. Ya. Ridullah fi ridul walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan dua orang tua. Kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Saya kira ibu sudah sampai mau berangkat bareng umroh, sudah memaafkanlah, sudah memaafkan dia. Dan jangan pernah berpikir bahwa masih tersisa dosa-dosa di hadapan Allah. Dia sudah selesaikan. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tinggal mungkin yang tersisa sekarang adalah setelah kau diuji dengan bayar dosa-dosamu kemarin, mungkin Allah masih tambah sedikit demi sedikit ya, ujian kenaikan kelas. Ya. Tetaplah berbakti kepada orang tua, tapi konsentrasikan sekarang tenaga, pikiran, rezeki yang ada untuk membina anak-anak kita sekarang. Insya Allah mereka akan jadi orang-orang soleh. Seperti saya sampaikan tadi, untuk anak-anak mungkin karena pernah diprovokasi atau difitnah oleh seseorang, jangan sebut orang, insya Allah kita akan bantu selesaikan, ya entah dengan doa atau apa. Kalau dipandang perlu nanti teman-teman Tawakal bisa bareng-bareng ngobrol kita, tapi saya yakin itu hanya butuh 10 menit kok untuk menyelesaikan, kayak itu nggak lama lah, asal kita sungguh-sungguh semuanya. Tapi cari orang yang mana? Yang ikhlas menasehati, bukan dengan menasehati minta sesuatu. Insya Allah dia tajam bicaranya. Ya, itu aja sekian. Nah, Mbak Dayu, mudah-mudahan keluarga Mbak Dayu atau siapapun yang tinggal sama dengan Mbak Dayu nonton ini, nonton Tawakal, atau bahkan nanti rekamannya bisa dikasih, apa yang mau Mbak Dayu sampaikan ke anak Mbak Dayu? Iya. Nah, Mama kangen banget sama dia. Mama pengen banget peluk Dede. Nggak ada seorang ibu yang ingin nyakitin anaknya, nggak ada. Seorang ibu yang ingin meninggalkan anaknya, tidak ada. Mama benar-benar kangen dan pengen bersama Dede selamanya. Semoga untuk yang mengasuh anak saya dibukakan pintu hatinya dan mau menyerahkan anak saya pada saya. Itu aja. Baik, insya Allah mudah-mudahan didengar ya. Amin. Pak Kiai, ada pesan terakhir yang bisa disampaikan? Ya, anak itu amanah Allah. Dia rizki yang tidak semua orang mendapatkannya, tetapi dia juga amanat yang harus ditunaikan dengan baik. Oleh karena itu maka
terimalah anakmu dengan kegembiraan, tapi di saat yang sama rawat mereka di tempat yang baik sehingga mengundang keridhaan Tuhan. Saya melalui mimbar yang mulia ini berdoa mudah-mudahan Ananda segera kembali ke ibunya. Juga saudara yang dititipi dengan lapang dada juga mengikhlaskan semua perawatan dan pengabdian selama ini. Bagaimanapun anak punya orang tua, kembalikan, dan percayalah Anda merawat anak manusia ada bayarannya sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan satu hal dari kasus Mbak Dayu ini, Pak Kiai, ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga ke pemirsa, bahwa betapa tingginya derajat seorang ibu. Pernah dalam sebuah kisah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, bahwa siapakah yang harus saya hormati? Rasul menjawab, ibumu. Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali dan kembali dia jawab, ibumu. Kemudian baru pertanyaan terakhir yang keempat, baru dia jawab, ayahmu. Jadi ada 2 hal yang penting yang harus kita ambil dari ini adalah, satu, bagaimana kita harus merawat anak, sayang sama anak, bawa dia kembali ke jalan Allah, dan kemudian bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Itu sih yang paling penting. Mbak Dayu, mudah-mudahan dari semua apa yang dikatakan Pak Kiai bisa membuat Mbak Dayu lebih tegar lagi untuk bisa terus berusaha menggapai cita-cita, tapi kembali dengan jalan Allah ya Pak Kiai ya, dimana bisa menarik kembali anak, merawat anak. Amin. Belajar dari semua kesalahan yang lalu yang paling penting Pak Kiai ya. Terima kasih Mbak Dayu sudah hadir, sudah berbagi kisah dengan kita. Pak Kiai, terima kasih atas semua masukannya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita dan buat pemirsa di rumah. Dan pemirsa, sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.